Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar speaking. Mungkin ini yang teman-teman cari, kita mulai dari apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mengimprove speaking kita dalam bahasa Inggris. Utamanya adalah 4 hal ini. Mungkin ini yang nanti akan jadi bahan bekal teman-teman kalau mau memperdalam skill dan ilmunya. Yang pertama adalah terkait thinking in English. Kenapa thinking in English itu penting? Yang pertama karena ini ya, untuk menghindari mental translation. Jadi kita tuh nggak butuh waktu untuk menerjemahkan apa yang kita maksudkan. Karena yang mau kita maksudkan udah tersedia dalam bahasa Inggris. Nah ini juga nantinya akan bisa mempermudah atau memperfasih teman-teman ketika berbahasa Inggris. Karena memang goalnya adalah kalian tuh terlihat natural dan kelihatan nyaman menggunakan bahasanya. Jadi memang first step yang bagi saya sangat penting adalah thinking in English. Pertama bisa dimulai dengan cara yang ini, yaitu think in full sentence, not words. Jadi kalau kalian ngelihat sesuatu, misalnya dalam contoh ini adalah apple, kalian nggak cuma ngelihat atau mendefinisikan barang itu sebagai apple, tapi kalian buat satu kalimat entah I just bought an apple atau I want to eat an apple. Jadi itu bisa lebih membiasakan teman-teman gitu untuk bisa berpikir menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah using English for self-talk. Jadi self-talk itu kan bicara sendiri ya. Nah, walaupun bagi sebagian orang terlihat tidak umum, tapi self-talk itu membantu kita untuk terbiasa menggunakan bahasanya. Nah, nanti somehow kalian mulai berpikir menggunakan bahasa Inggris juga karena udah terbiasa ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. Bisa dimulai dengan menjelaskan hal-hal yang remeh-temeh aja kayak hari ini aku mau ngapain, apa aja yang harus kulakuin hari ini, kayak apa aja yang udah aku lakukan hari ini kayak gitu. Dan ini ya bisa dalam bentuk describe daily routine. Selanjutnya adalah mengenai pronunciation awareness. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan ada banyak, tapi saya mau target hanya 3 ini. Yang pertama adalah word stress. Jadi kalau teman-teman sadar, pasti dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa variabel. Kalau satu variabel itu yang kayak run, talk, itu kan berarti stresnya ya cuma di satu silabel itu. Kalau udah mulai 2 silabel, misalnya table, nah itu kan kalian harus tahu di mana kalian harus nge-stress itu kayak membuat penekanan gitu ya. Jadi kalau table kan berarti table, jadi bukan bowl-nya, bukan table, jadi aneh kan. Nah yang kayak gitu. Jadi mulai sadari bahwa vocabulary itu kan ada yang beberapa eee, silabel. Jadi misalnya yang 3 kayak different. Nah kan kalian juga jadi bisa ngitung, kira-kira di bagian mana aku akan meletakkan stresnya. Selanjutnya adalah stres yang bentuknya sentence. Jadi stres itu nggak hanya dalam word, tapi juga dalam sentence. Biasanya ini bagi saya tergantung kebutuhan ya, kapan teman-teman butuh nge-stress kata tertentu. Karena biasanya di mana teman-teman naruh stresnya itu akan membuat maknanya atau apa yang ditangkap sama orang lain itu berbeda. Misalnya, I want an apple, itu kan aku bilang kalau aku mau apple. Tapi kalau aku misalnya nekannya, "I want an apple," mungkin aku jadi demand bahwa aku tuh lagi pengen apple, kayak gitu. Jadi, mulai sadari kalau kadang itu penekanan di kata, ini ya, silabel kalau dalam word stress atau dalam kata yang sentence itu tuh menentukan, bagaimana orang itu tuh menangkap informasi dari teman-teman. Terus yang ketiga adalah terkait, linking sound. Jadi untuk bikin kita itu, natural atau kelihatan ini ya, nyaman pakai bahasanya, jadi kan kita biasanya ada kata-kata yang kita tempelin satu sama lain. Nah itu juga bikin teman-teman bisa kelihatan ini ya, mungkin kelihatan profesional gitu menggunakan bahasa Inggris. Contohnya yang paling umum ya kayak kita mau ngomong want to tapi jadi wanna, atau going to jadi gonna. Terus kayak go on, nggak cuman yang go on, tapi gone, yang kayak gitu. Itu jadi ada beberapa kata yang kalau teman-teman cari sendiri, itu bisa nempel tuh satu sama lain dan itu membuat teman-teman kelihatan natural menggunakan bahasanya. Selanjutnya adalah, mulai untuk, menjawab dengan full sentence. Kita mulai dari yang awal mungkin terkait penggunaan variasi sentence structure. Jadi ketika teman-teman ditanyain sesuatu dalam bahasa Inggris, misalnya, "Do you like ice cream?" Jangan cuma jawab, "Yes, I do."
tapi diperluas. Jadi kayak yes I do because ice cream apa-apa-apa-apa atau since ice cream apa-apa-apa-apa. Jadi buat ide yang lebih nggak harus kompleks, sederhana, tapi bisa menjelaskan lebih panjang gitu. Jadi biar teman-teman juga berlatih. Terus yang kedua adalah expand with additional information. Sama ya kayak tadi ya. Jadi kalian nambahin ide-ide tertentu untuk ya memperluas saja idenya. Jadi idenya nggak cuma sederhana saya suka es krim, tapi jelasin misalnya bisa masuk ke pertama kali makan es krim gimana situasinya, es krim rasa apa yang disukain, beli es krimnya di mana kayak gitu. Jadi memang usahakan untuk selalu memperluas idenya. Terus yang ketiga adalah ini using appropriate phrase to begin. Ini juga yang bikin kita kelihatan natural ya pakai bahasanya. Jadi kayak sebelum jawab kasih tahu kayak okay, so in my opinion I perceive the problem is kayak gitu. Jadi nggak harus yang kaku kayak uh, kalimat tulisan written, tapi juga yang benar-benar spoken. Jadi masukkan betul ekspresi dan mainkan intonasi untuk bikin orang itu tuh ngerasa kalau kita tuh kelihatan nyaman pakai bahasanya. Terus yang ketiga, avoid repetition. Walaupun untuk awal-awal repetition tuh mungkin terjadi ya, karena kita mungkin nggak tahu mau ngomong apa atau kita kehabisan vocab. Tapi kalau memang ini dalam rangka untuk berlatih, usahakan untuk dipaksa. Kenapa? Karena biasanya tuh ketika kalian maksa akan muncul-muncul tuh kata-kata baru yang sebelumnya nggak pernah kalian pakai. Yang penting patokannya adalah kalian stay on topic. Jadi kan stay on topic itu yang bikin kalian tetap stay in the platform gitu. Jadi masih ada di jalan yang tepat gitu ya. Selanjutnya adalah terkait confidence and fluency. Tentu saja kita harus punya fluensinya dulu ya. Jadi biar bisa bangun confidence. Tapi untuk bisa bisa fluent, jadi fluent itu kan fasih. Untuk bisa dianggap fasih itu ada dua elemen utamanya. Yang pertama adalah speed rate. Jadi speed rate itu kecepatan ketika teman-teman ngomong. Jadi nggak terlalu lambat, tapi nggak terlalu cepat juga, kelihatan nyaman. Dan yang kedua adalah terkait speed continuity. Seberapa teman-teman tuh bisa terus-terusan ngomong. Jadi kalau nggak dibantah atau nggak di-interrupt, itu kalian bisa tetap lanjut ngomong. Itu nunjukin kalau kalian tuh memang fluent pakai bahasanya. Jadi kita mulai dengan ya topik yang kalian memang familiar ya, topik yang kalian kuasai, nggak yang harus sehari-hari banget, kalian bisa langsung masuk ke yang akademik, tapi sesuai dengan jurusan atau background ilmu kalian, itu akan sangat membantu. Kalian bisa mulai dengan monolog 1-2 menit. Jadi bisa ada beberapa tipe orang yang harus scripting dulu atau langsung ngomong. Tapi untuk speaking sendiri saya saranin untuk langsung ngomong. Terus nanti bisa direkam, terus untuk didengarkan. Kira-kira kesalahannya ada di mana. Untuk notice sebenarnya nggak harus cuman fokus di grammar aja, tapi ya tadi ya untuk masalah stres, terus apakah aku terlalu banyak filler, filler tuh kayak yang kayak gitu. Nah, itu akan mengganggu fluensi tentu saja. Nah, untuk paling nggak bisa tetap lanjut ngomong, mungkin bisa diprioritaskan untuk simple sentence dulu daripada berusaha untuk ngomong yang kompleks itu ya dengan complex structure, tapi malah ngehambat teman-teman untuk lanjut ngomong, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngomong dengan simple structure dulu. Terus ya, tentu saja yang ketiga jangan terlalu overthinking dengan grammar. Tentu saja yang mau kita harapkan adalah secara grammar kita tepat gitu ya. Jadi akurat, presisi, dan on point. Tapi untuk awal-awal mungkin bisa sambil berjalan aja grammar itu. Yang penting kalian ada usaha karena memang tidak bisa dipungkiri speaking sebagai skill aktif itu akan bisa mempermudah teman-teman kalau kalian banyak latihan. Terus yang terakhir adalah selalu lanjut untuk speaking dan speednya coba dimainin. Speed dan juga kontrol. Kontrol itu nggak cuma kontrol vocab tapi juga kontrol grammar. Mulai punya awareness bahwa oh dalam bahasa Inggris karena ada kesadaran waktu yang aku mau ngomongin di masa lalu berarti harus pakai simple past kayak gitu atau harus pakai kesadaran gender kayak aku mau ngomongin dia laki-laki berarti harus pakai he. Jadi pelan-pelan aja ditambahin kesadaran-kesadaran itu. Yang penting berlanjut dulu. Mungkin itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa improve terus. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.